Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul di dalam rangka menghitung-hitung agama Allah agar kita mengenali hal-hal yang wajib kita kenali, terutama sekali diri kita, menyambut dengan amalan-amalannya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai kepada sifat-sifatnya yang terpuji. Dan tidak kurang pentingnya untuk mengenali alam agar kita tidak diperbudak oleh alam, sekaligus mempelajari melihat agama, karena agama adalah merupakan aturan yang pasti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat, kami sampaikan saja sekali lagi kata penghormatan itu dalam bentuk salam keagamaan kita. Walaupun tadi sudah diucapkan, istimewa untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku ajak diri aku sendiri dan kita seluruhnya untuk benar-benar mengetahui, meyakini bahwa kita kini sedang ditatap, sedang didengar, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tinggal, mulai dari gerak lahir kita sampai kepada desiran otak dan goresan hati kita itu dikenal, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan menilai seluruh yang terjadi pada diri kita sebagai kebenaran dan sebagai kebaikan untuk kita sendiri. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, aku tidak akan pernah bosan dan memang tidak akan bosan untuk menyampaikan satu kata, bahwa Al-Quran adalah jalan hidup yang benar. Tanpa atau kalau jalan hidup yang ditempuh tidak sesuai dengan Al-Quran, maka di ujungnya tetap akan ditemui kejatuhan. Nah, maka untuk itu Majelis Taklim Istiqmal Bina Marhamah mempelajari ayat-ayat Quran itu, nah, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Nah, maka kini kita lihat ayat dari surat Ali Imran, ayat yang bunyi ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu salah satu manfaat infokus. Berarti kita seluruhnya sudah punya Quran, karena bisa menyimak. Nah, kalau tidak ada infokus, tentu kita tidak bisa menyimak. Jadi tinggal mencari kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya ad-din itu di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah terjadi perselisihan orang-orang yang diberi kitab kecuali dari sesudah apa yang telah datang akan mereka ilmu, karena berdengki-dengkian di antara mereka. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab.
Dan barang siapa yang kafir dengan ayat-ayat Allah, maka bahasanya Allah segera menghisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu. Maka jika mereka itu menantang engkau, membantah engkau tentang kebenaran din Islam itu, faqul, maka katakanlah oleh engkau, aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Ya, aku menyerahkan seluruh kehidupan dan wajahku bagi Allah dan juga orang-orang yang mengikutiku seperti itu. Nah, fa'in aslamu faqad ihtadaw. Nah, maka jika mereka itu pun berserah diri, maka sesungguhnya telah mendapat petunjuk mereka. Wa in tawallaw, dan jika berpaling mereka, fa innama alaikal balagh, maka utang engkau hanya menyampaikan, hai Muhammad. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu melihat dengan hamba-hamba. Nah, itu arti ayat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mungkin satu yang perlu kita dalami di situ itu kata-kata adil. Kalau di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu sering menyebut dengan agama. Aku bukan tidak setuju, tetapi rasanya tidak pas kalau kita sebut agama. Apa sebab? Karena agama itu bisa ditaruh kepada yang lain, bisa diloketkan kepada yang lain. Hindu agama Hindu, Buddha agama Hindu, apalagi Kristen agama Hindu. Maka untuk itu, aku sering atau ingin untuk menjadikan bahasa Al-Quran itu tentang ad-din adalah suatu kata yang perlu dibahas. Nah, untuk membahasnya tentu timbul pertanyaan, apa yang dikatakan dengan ad-din itu? Nah, yang ad-din itu adalah aturan untuk keselamatan manusia. Dari yang maha selamat, diterima oleh orang yang selamat, diterima lagi oleh orang selamat, yaitu Muhammad, untuk orang-orang yang mau selamat dan mampu menyelamatkan dirinya. Itulah din. Sehingga di dalam satu ungkapan, dinullahi allazi ja'a bihi khatamul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatin nasi wa sanadatihim fid dunya wal akhirah. Din Islam itu adalah din Allah. Aturan Islam itu adalah aturan Allah yang dibawa oleh seorang nabi penghabisan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keselamatan manusia dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Itulah ad-din. Nah, maka sejaleh-jalehnya dalam ayat itu dikatakan innal dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya ad-din, aturan yang diakui oleh Allah, dan Allah itu sendiri yang membuat di sisi Allah adalah Islam, aturan yang selamat. Maka indallah itu mengandung makna pengakuan. Jadi tidak ada aturan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu, aturan profesor manapun, aturan para ahli manapun, tetapi yang benar itu adalah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang ditawarkan kepada manusia. Yang kalau manusia itu ingin selamat, maka dia akan terima dengan baik. Kalau dia tidak terima dengan baik, maka justru dia tidak ingin selamat. Tapi tiba di kita aturan kolam yang selalu kita intervensi. Apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering daur ulang balik. Apa maksud Allah? Kalaulah datang suatu aturan dari Allah berupa perintah atau berupa larangan, kita ulang berpikir, iyo atau tidak, iyo atau tidak. Begitulah orang yang tidak menerima ad-din. Sehingga akhir-akhirnya karena berpikir-pikir panjang tentang melaksanakan aturan itu, akhir digagalkan oleh berbagai macam berdaya. Misalnya seperti hari ini banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang gagal
Di dalam hatinya itu sudah tertancap bahwa mempelajari ayat Allah adalah suatu kebenaran mutlak. Tapi dia pikir-pikir ulang balik. Kalau pai dan berikut akan nyanyi. Kalau pai kekininya enggak sudah. Itu berarti dia berdaur ulang dengan pemikirannya sendiri. Nah, yang diminta oleh Allah itu adalah itu undang-undang dalam batang kaji ya, yang bertulis itu muni juga tunggang bak sigirik makan malam hitam siang putih selangkah tak maju selangkah tak surui musuh pantang dicari bersuruh tidak bailaan. Apa artinya tu? Dia tande, dia mati asal dapat melakukan apa yang diperintahkan, yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bisa tercapai itu tuh Bapak Ibu. Bisa kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempuh jalannya, itu akan diberi rasa itu oleh Allah. Sehingga seluruh kehidupan kita pertaruhkan untuk aturan tadi. Tadi kami cerita-cerita Ustaz Rahmat Jatioto. Dulu pernah Rasulullah itu salat. Kebetulan kiranya di dalam salat tadi terempah beliau karena dia najis gitu. Turun Jibril memberi ingatan, memberi peringatan. Terempah engkau karena najis. Lalu dia ambil terempah itu dari Rasulullah, dibuangnya. Cobaan terempah. Sudah salat dicari oleh Rasulullah. Tak seketik banyak lagi tumpukan perompak. Nah, bertanyalah Rasulullah, pada bertumpuk perompak. Kecik para sahabat pengikut tadi, kami melihat engkau membuang perompak di waktu salat. Oleh sebab itu kami buang dulu. Tidak ada yang pikir-pikir. Malah dia disuruh membuang perompak sebanyak itu hari itu. Tak pikir-pikir, tak ada ulang. Langsung sekali melakukan. Dan prinsip ini Bapak Ibu yang berbahagia masih ada di dalam setiap diri umat Islam. Namun kadang-kadang salah. Kalau tadi saya menjabat terlepas Rasulullah wajib diikut. Kalau kini apa yang dilakukan oleh seorang guru itu yang mereka ikut babi buta. Ini adalah sesuatu ketertipuan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang harus kita seperti itu tuh adalah Al-Quran. Al-Quran yang dipikir oleh. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu nafkahkan. Tak usah banyak-banyak pikir. Kalau menafkahkan pun terjadi. Kalau menafkahkannya akan dapat. Tak usah, lakukan saja. Itu tak mudah mencapai hal yang semacam itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagai komentar pengajian kita memang Islam itu adalah sesuatu jalan yang pasti. Nah, kalau ada kata kita benar-benar melaksanakannya, mengikutinya dengan secara benar. Hati-hati ya. Kalau dicempan terlepas di Rasulullah, dicempan pula di orang itu tunggal bilang berani matinya tak pikirnya dia atau enggak baik kaki di dalam pasir. Itu prinsip yang benar. Tapi Rasulullah, nah siapa Rasulullah itu? Rasulullah itu adalah Quran jalan-jalan jadinya Siti Aisyah. Nah, maka itu kini tidak apa yang dibuat kamal dan yang kita lakukan. Tidak ada buat guru-guru yang kita lakukan itu. Tapi apa yang sesuai dengan Al-Quran. Jangan banyak pikir, jangan banyak tanya. Itulah orang yang beriman yang sesungguhnya. Bisa tahu nasihat pulang ya? InsyaAllah mudah-mudahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, itulah yang merumit itu. Salah pengertian, salah pemahaman, akhirnya salah nanti penerapan. Dengan Rasulullah ya, suatu peristiwa yang terjadi di Rasulullah, datang seseorang seperti Arab Badui kepada Rasulullah. Tiba di hadapan Rasulullah, nyepacik lapau Rasulullah. Kemudian dia bertanya ke Nabi, tanyanya, ma huwal iman? Apa dianya yang iman itu? Dijawab oleh Nabi, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, dengan Nabi, kita, rukun iman kita ada 6 jawabannya. Kemudian ma huwal Islam? Apa dianya Islam itu? Dijawab oleh Nabi, anta syahadu an la ilaha illallah, yang pertama sekali.
Kemudian mendirikan sholat, puasa, zakat, haji, liman istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 5. Nah, kemudian bertanya lagi, ma huwal ihsan? Jawab Nabi pada waktu itu, anta udallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Bahwa menyembah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tak mampu melihat, bahwa engkau ketahuilah sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tigo. Kalau itu kaji nanti go payah tidak cukup di waktu. Kita lihat saja ma huwal Islam. Apa dianya Islam? Apa jawab tadi? Anta syahadu an la ilaha illallah yang pertama. Itu bahwa tasyhadu itu menyaksikan Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kadang-kadang terseret di situ kepada suatu pendangkalan. Adanya rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat di pengurangan. Jadi kalau mau bertanya ini kepada perdana bersih karena rukun Islam pertama mengucap 2 kalimat syahadatkah atau menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan geser-geser. Kalau mengucapkan mudah. Burung beo kini dia jauh orang baca tu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kan Islam burung beo jadinya? Tidak. Ya, yang rukun pertama itu adalah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengucapkan ini darurat namanya. Orang baru masuk Islam dari kafir Quraisy tadi. Ya, bangsa-bangsa pinggiran masuk kepada Islam. Kalau mungkin dia diajak untuk menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka pada waktu itu memangnya ucapkan dengan lidahnya diterima oleh Nabi. Tetapi orang kalau mengucap dengan lidah itu diajak oleh Nabi, dibina oleh Nabi untuk sampai kepada makam anta syahadu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Islam, dengan din Islam. Pertanyaannya, orang pun menyaksikan itu di dalam batin kita, merasakan itu di dalam batin kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi jawabannya banyak di antaranya setelah kita cek hanya baru mengucapkan dengan lidah, tapi belum merasakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah di dalam hatinya. Banyak persoalan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada orang yang mengecekkan Allah Islam Pak Bu, orang menjawab Allah. Pada itu lalu ucapkan 25 syahadat, lalu sembahyang, puasa, kok pengajian sama. Tapi setelah dicek, lu pernah mulai merasa bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah tadi dalam hati. Nah, maka itulah fungsi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji. 2 kitab yang perlu kita kaji. 2 ayat yang perlu kita pelajari. Kitab yang pertama adalah kitab wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kedua adalah kitab makhluk, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu itu dipelajari. Kalau kitab Allah Subhanahu wa taala wahyu dipelajari mulai dari bismillahirrahmanirrahim, akhirnya nanti akan sampai kepada qul a'udzu birabbin nas. Ini kitab wahyu. Kemudian kitab makhluk itu yang harus kita pelajari adalah mulai dari diri kita sendiri sampai kepada alam semesta. Simak itu. Akhir-akhirnya akan jelas di dalam batin. Oh iya Allah yang kuasa. Oh iya pengasih Allah. Oh iya penyayang Allah. Oh iya Allah yang menentukan karunia. Ini akan ditemui nanti dalam batin kalau kita pelajari hal-hal yang semacam itu. Yang berarti pada saat itu kita sudah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak-bapak dan Ibu, itulah yang kita ucapkan dengan lidah. Apa yang ada di dalam hati itu, penyaksian yang ada di dalam hati itu, itulah yang kita ucapkan dengan lidah. Baru masuk total kepada Islam. Tapi kalau hanya ucapan asyhadu an la ilaha illallah,
Tidak ada pernah ada dalam diri kita menyaksikan memang Tuhan layak Allah layak Tuhan. Itu bapak-bapak ibu-ibu berarti hanya baru mendaftar ke dalam Islam. Baru masuk mereka kepada Islam apabila dia sudah merasakan bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lain mungkin sudah kaji dari Bismillah dari kaji kuah sampai ke Al-Fatihah. Dari diri kan kita kaji kuah sampai kepada bumi, langit, bintang, matahari dan planet-planet itu akan disinggung di dalam agama. Termasuk hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan manusia. Apakah itu perdagangan, apakah itu politik, apakah itu kekuasaan dan lain sebagainya. Itu dipelajari, dibimbing oleh Al-Quranul Karim itu. Itulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita merasakan bahwa tidak ada yang Tuhan, tidak ada illallahnya, itu namanya nafi, hukumnya kafir. Nah, kalau kita mengisbatkan saja illallah atau Allah saja, nafinya tidak ada, itu namanya musyrik. Ya, orang syirik tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tugas kita di dalam menghakikati dua kelima syahadat tadi adalah menafikan selain daripada Allah sebagai Tuhan, mengisbatkan bahwa Allah itulah yang Tuhan, baru itulah yang dikatakan kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Nah, untuk menafikan dan untuk mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala diawali dengan penyaksian tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, rukunnya nan agama tadi, nan adil tadi, dua setilin, tiga dengan hasil. Pertama bacaan, yang kedua pengakuan hati. Atau pertama pengakuan hati, yang kedua ucapan. Hasil yang didapatkan, inilah makrifat daripada agama. Kalau kita baca diri kita sekejap, diri kita pun dua lagi. Ada tubuh kasar, ada tubuh halus. Nah, yang tubuh kasar itu apa? Dijalankan tu oleh Al-Quran. Ya, awal mulanya adalah dari Adam alaihissalam, ditompo berakhir dari tanah dan segala. Labaruku disyarku dibayangkan. Dan kehendak dari Allah Jibril melakukan tiupan roh dari Allah. Begitu pendek tadi. Itu masalah tubuh. Ambe asalnya Quran mengatakan seperti itu. Api, angin, air, tanah. Kemudian timbul di keturunan Adam itu unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Jadi kita itu terdiri daripada unsur api, angin, air dan tanah. Itu tubuh kasar. Ngakunya nan pandai mengacu tadi. Kalau menyaksikan tak pandai itu. Saya menyaksikan itu adalah rasa. Nah, sebenar-benarnya diri kita. Jadi kalau kita bertanya kepada dia, itu berkasar tak perlu kita nggak tahu kita sadonya. Yang sebenar diri tadi dan tubuh batin tadi, anan mana ninyo? Nah itunya. Dan tahu dan mengerti dan paham yang selalu benar, tidak pernah tidak kalau iyo, tidak pernah beriyo kalau tidak. Itulah yang benar diri. Masing-masing kita tidak ada yang tidak punya. Abu Jahil pun punya. Maka waktu ditanyakan kepada Abu Jahil, oh Abu Jahil, badai bongi bonang kepada Muhammad itu, aku dengan lo dalam hatian. Dan aku dalam artian pengakuan benar Muhammad tak salah. Kesalahannya cuma cik saja aku. Tak mau yang menulisnya dia. Sekali-sekali tak mau yang menulisnya dia. Kalau mak dia saja, jadi saja. Jadi berarti di dalam Abu Jahil sendiri ada kebenaran dan diri yang sebenarnya diri yang tak pandai berbohong, yang tak pandai berdusta. Sampai kapanpun juga tidak akan pernah bertindak kalau dia tidak akan pernah beriyo kalau tidak. Itulah yang merasa. Nah, bacaan itu kadang-kadang diterima, bacaan itu tak pernah diterima. Tetapi kalau ikut yang membaca, yang terjadi apa?
keindahan. Makin dilakukan semakin elok, semakin baik. Kalaulah itu membaca yang tahu tadi yang membaca, maka yang akan terjadi nanti adalah muslim, menyerah, total, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak ada lagi daya upaya kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau kita baca dengan indah, 25 syahadat tadi yang kita kaji, itu nak dapat itu adalah keindahannya. Makin rancak lagunya, semakin elok bacaannya, semakin indah dirasa. Tapi kalau hati kita yang membaca, dan semua diri kita yang membaca, kalau yang menyaksikan bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka reaksinya kepada seluruh tubuh. Itu yang disebut di dalam batang kaji, meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian tubuh, dari rambut dan sehelai sampai darah yang setitik, mengakui, mengucap, tapi tidak bisa didengar sehingga, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Para ahli berbagai macam untuk menyurahkan masalah diri yang sebenar diri tadi. Ada orang yang mengatakan nama sebenar-benar diri yang kecilkan adalah kalimat Allah. Tulisan Allah yang ada di bawah susu 2 jari sebelah susu sebelah kiri. Ada orang yang berpendapat semacam itu. Ada orang yang mengatakan yang sebenar-benarnya diri itu adalah Muhammad, yang selalu berdiri di tanah dan di padang dan tiada bertanah, berdiri di laut dan tiada berombak, berdiri di padang dan tiada berangin dan lain sebagainya. Jadi di mana dirinya? Tiawawang. Ada dalam artikan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang sebenar-benarnya diri itu adalah suatu yang terpateri di dalam diri, dan dipanggang tiada angin, dan digundam tiada pecah, dicabut tiada layu, dianjak tiada mati. Ada yang berpaham seperti itu. Nah, maka ini kita sesuaikan dengan Al-Quran. Apa yang sebenar-benarnya diri itu? Yaitu yang tadi, yang sadar, mudah-mudahan tidak pernah mengatakan iyo kalau tidak pernah mengatakan tidak kalau iyo di hadapan manusia, sampai di hadapan Allah qadirun jadi nanti tidak akan pernah berbohong. Itulah yang diri sebenarnya diri. Nah, yang diri sebenarnya diri tadi setiap manusia diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sering dikunjungi, ya, tidak dilihat, tidak dipandang. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, aku sakit, mengapa aku tidak ditengok? Hati yang sebenarnya diri tadi sedang merana, sedang diselimuti oleh berbagai macam kekuatan yang lain. Mengapa tidak ditinjau? Maka ini tolong tinjau bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Bincangkan mata agak sebentar, ceritakan ke dalam dada kita. Di situ terletak sesuatu kebenaran yang tadi disebut dengan Muhammad, yang tak pernah berbohong sampai kapanpun, yang tidak pernah mengiyakan yang tidak pernah menidakkan yang iya. Itulah yang wajib merasakan dua kalimat syahadat tadi kalau yang nak masuk ke Islam. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu itu memandang ke diri itu. Lihatlah di dalam diri kita tadi sesuatu. Kalau pernah ibu berduto, belum ada orang yang tahu lagi, sampai kini ibu mengenal tuh masa ibu berduto. Sampai nanti dalam kuburnya kalau iyo, kalau dah tidak ini kata iyo. Dan iyo mereka tidak. Sampai di hadapan Allah nanti. Lihat itu sampai kini masih ada. Tak ada tidaknya. Tahu itu itulah yang sebenar-benarnya diri. Dan itulah yang merasakan bahwa yang tidak ada Tuhan selain Allah tadi. Tidak ada yang memperbudak kecuali Allah. Tidak ada yang meminta memutihkan kecuali Allah. Ilmu dan tahu itu bukan pikiran. Nah, maka sekali lagi kami kerja kita seluruhnya untuk menengok ke dalam diri kita masing-masing. Selesaikan diri kita bukan secara, ya itu adalah harus dilakukan secara individu. Dan kemudian ucapkan lafaz tadi,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau lidah yang membaca indahnya kedapat bapak ibu, tapi kalau lainnya yang membaca rasakan nanti meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian tubuh, bapak akan berada dan ibu akan berada pada suatu hal yang pasrah sepasrah-pasrahnya. Tidak ada kalam yang disebut, tidak ada tulisan dan dibaca kecuali tulisan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berdawai Nur Muhammad yang bertuliskan Allah 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 ada di dalam hati nurani itu sendiri. Di dalam kata Allah Allah itulah tersimpannya segala sesuatu. Allah sampai huruf alif yang pertama itu adalah mengandung zat Allah Subhanahu wa taala, menunjuk mengisyaratkan kepada zatnya Allah. Yang sifatnya laisa kamitslihi, tidak boleh dipelajari, cukup sampai situ. Yang kedua mengandung sifatnya Allah Subhanahu wa taala lam. Yang pertama, di situ terkandung mulai daripada kasih sayang segala-gala terkandung. Lam yang kedua mengandung asmanya Allah Subhanahu wa taala. Huruf ha itu mengandung af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan di dalam batin kita waktu kita tadi mulai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita merasakan bahwa pengakuan kita itu adalah seluruh alam tadi takluk dan menyerah kepada orang yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga lain, hilang ucapan asyhadu la ilaha illallah, habis ucapan la ilaha illallah, yang ada apa lain? Allah Allah di dalam hati. Pada waktu itu akan hilang ucapan Allah Allah, yang tinggal apa lain? La haula wala quwata illa billah, terserah kepada Allah. Itulah tali dan tak terputus, itu cahaya dan tak kepadam. Di situ tempat hidup dan di situ tempat berpulang. Bapak Ibu yang berbahagia, teruskan menengok diri sebentar. Tak lama kita mengaji, buat urusan ini ke lain. Nah, tukirkan pandang ke hati satu kali. Inyo dan tahu ndaknya, inyo dan menyebut ndaknya, dan mengakui bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerakkan lidah kita dengan pengakuan yang ada di dalam diri kita tadi melalui dua kalimat syahadat. Bisa kita lakukan? Jangan buat cari, jangan cari ke dunia, cari ke dalam diri pribadi kita sendiri. Setiap bapak dan ibu ada itu. Nah, nyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tak bisa diakal tu. Nah, ucapkanlah, ikuti apa mengucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lidah saja membaca, hati yang sebenar diri betul-betul mengaku, betul-betul jalannya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Nanti kita tinggalkan asyhadu an-nya, tinggal la ilaha illallah. Ulang saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita kan tahlil. La ilaha illallah.
kita sudah menafikan dan mengisbatkan hilang la ilaha illallah, tinggal Allah. Sesuaikan dengan irama jantung bapak-bapak ibu-ibu masing-masing mengucap Allah, Allah, Allah yang menyimpan bumi, langit dan seluruh makhluk yang ada bersifat dalam kata Allah, 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 Allah. Sesuaikan dengan irama jantung. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kata Allah pun akan hilang, karena itu kalimat. Nah, tinggal apa lagi? Tinggal diam, hening di balik yang hanya, diam di dalam yang diam, sunyi di balik kesunyian. Yang ada apa lagi? Hanya bertatap antara insan dengan Tuhannya, yaitunya berhadapan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya sudah hancur, sudah binasa, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makam munajat. Disitulah kita berseru kepada Allah, ya Allah, inilah aku, beginilah aku, terima aku ya Allah untuk sebagai hamba Engkau. Hindarkan aku ya Allah daripada hal-hal yang tercela di dalam agama Engkau. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, yang tak pandai berutur tadi akan keluar. Artinya apa yang iyo dan tidak apa yang tidak yang akan tidakkan. Maka pada saat itu berarti kita menjadi insan yang kamil. Itu yang agama Allah. Ya. Seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam Islam kok mudah semudah-mudah untuk memperbaiki diri kita mudah. Tapi kan kita tak terion di dalam hati kita. Dibohongi dan ada di dalam hati kita. Kamu yakin maaf ya kok korek? Tidak ada seorang pun makhluk atau manusia ini kok di luar batin dan tahu bahwa kita mengaji ini, batinnya tetap merasakan mengetahui bahwa itu adalah suatu kebaikan. Tapi mengapa mereka tidak mau mengikuti? Itu dikarenakan diselimuti oleh kekuatan yang baik. Nah, semakin banyak yang menyelimuti tadi, semakin tak muncullah kebenaran di dalam kehidupan. Semakin kita mampu mengenali jati diri kita, semakin baiklah pribadi. Ya, suamilah seperti itu, si istrilah seperti itu, berarti dua insan sudah menjadi insan yang kamil. Kemudian di rumah tangga sebelah itu pula, suaminya lagi itu pula, istrinya lagi itu pula, terjadilah masyarakat yang kamil. Antara anggota masyarakat dengan masyarakat lainlah sama mengenali bahwa kekuatan tadi ada hanya di Allah Subhanahu wa taala. Berarti negerinya kamil. Sampai nanti kepada negaranya akan kamil. Maka itulah majelis taklim istiqmal bila marhamah, di samping memperbaiki diri pribadi, diperbaiki individu kita bersama-sama. Tak bisa bapak-bapak ibu-ibu manjakan bekok kebudur suami di rumah kayak gitu. Tak bisa. Tak bisa bapak ngajarkan ke ibu-ibu nanti di rumah. Tak bisa. Mengapa? Karena itu rahasia. Itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tertinggi dalam Islam itu adalah rasul. Rasul pula yang harus kita bimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala tadi, diatur itu. Kalau kita menyebut la ilaha illallah tadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau kita menyebut yang Tuhan itu adalah Allah, itu berarti tak tertutup kemungkinan ada yang lain yang kita akui sebagai Tuhan. Itu maka disebut tadi dengan syirik. Ya. Kalau kita menyebut la ilaha saja, pasti kita kafir. Sebab itu kita meniadakan Tuhan sama sekali, tidak ada yang Tuhan. Sama di kita ini kok di dalam masjid Tuhan. Siapa yang kenal dia? Rahmat tadi ya. Nah, di dalam masjid itu rahmat. Mungkinkah yang lain ada? Soalnya yang Tuhan itu adalah Allah. Mungkinkah yang lain itu adalah Tuhan? Mungkin. Nah, tapi kalau kita coba menghilangkan, menafikan, tidak ada di dalam masjid itu kecuali hanya rahmat. Tidak ada lain itu. Hanya rahmat. Tidak ada yang Tuhan kecuali hanya Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pengajian Al-Quran itu jangan dikatakan pengajian lama. Pengajian lama dan pengajian baru jadi pun tertulis sejak dulu wujud di dalam Quran Tuhan sampai kini tidak berubah-ubah. Tetapi pemahaman yang diambil oleh manusia tergantung kepada kemampuan kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seperti yang tadi. Nah, jadi untuk itu kita tak boleh bermata dua kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita belum mampu untuk melakukannya, tetapi kita harus mengakui itu adalah suatu kebaikan. Itu adalah Tuhan. Ada orang mengejekkan dari bangsa Maulana, ba'apulo kempai naik haji awak bangsa, itu dua tu kakak guru yang berbeda. Tapi kalau ada orang yang merasakan awak bangsa tapi Allah kayo, kalau Allah menghendaki inyo yang Tuhan tadi bisa, makanya wajib berniat untuk haji. Aku sendiri bapak ibu tahu biografinya kok sebagai banyak yang tahu. Aku dari muda bapak ibu yang berbahagia bersedia bangsa, seolah-olah takut kayo. Orang kayo banyak dan dipertanyakan nanti dia bermasyarakat. Sehingga aku abaikan seluruh hal-hal yang menyangkut dengan keduniaan. Tapi aku yakin Allah Tuhan berkuasa sekalian alam, ini yang memiliki sekalian alam. Salah satu ibadah yang dituntut oleh Allah, salah satu ibadah wajib hukumnya bukan sunnah menurut setengah ulama, umrah. Tak mungkin sampai umrah, makan saja dalam hari sehari bayar. Tapi Allah ada dalam hati. Itu menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia tanggal 9 Januari di Surabaya kami panggil oleh Allah dengan berbagai macam cara untuk sampai kepada Makkahul Mukarramah, membuktikan lebih lanjut bahwa aku yang berkuasa itu. Tidak ambil dengan teori, tidak ambil dengan berkuasa, tetapi adalah aku kecil Allah. La ilaha illallah, karena tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah sendiri mengatakan dirinya yang Tuhan. Mengapa kita tidak mau, tidak mampu mengatakan bahwa Allah Tuhan yang Tuhan? Itu contohnya. Dan banyak dahulu itu orang-orang yang mendiskreditkan aku. Bona itu di sekolah entah apa yang terdapat. Bona saja dia mengaji entah apa yang terdapat. Tapi aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan, penguasa sekalian alam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dapat dia orang, dapat dua. Mana rancak awak mencari pada dadak tangga dari Tuhan? Rancaklah Tuhan dia daripada kita siapa yang mencari. Dan itu terbukti hari ini Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, maaf saja aku bukan mengatakan apa itu perbandingan saja. Kalau dulu orang mengatakan kalau tidak akan berubah nasib anak dia tahu mencari dia tidak tahu. Baca dia tak ada orang pernah dia mengaji Quran ke Quran, makan jangan Quran dia itu ada begitu kalau. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, hari ini dibuktikan oleh Tuhan penguasa alam tadi. Apa maksudnya itu? Dapat apa yang diingini, apa yang kita inginkan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kita berpikir-pikir panjang terhadap agama. Jalani saja agama itu. Kalau tak sampai mengaji dulu konek, paling mengaji dulu konek itu terhilang. Akan menolong orang nanti dulu awak jadi orang kaya. Jangan seperti itu. Tolong dulu baru jadi orang kaya. Rahmat tadi Bapak Ibu yang berbahagia itu satu prinsip hidup. Tak pernah pikir-pikir. Pernah terjadi pada suatu saat dulu dalam itu bangkrut, ya, tinggal di dari sekian puluh juta, yu'abdi kada 10 juta tadi ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar tidak berturut-turut, tunggang tak sedikit makan tadi istilah. Akhirnya dibayar, carikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah kita sebut tak hanya ini, tak usah kita sebut dia jawab sebut ini itu kelapa sawitnya saja tu muda baru. Ya, 1 ton 800 itu seminggu.
1.800 berapa ribunya? Berapa robohnya? 1.800 kali 1.800 itu tak ada yang tahu. Biasa. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, nan ambo ingin sampaikan di dalam setiap pengajian itu, kembalilah secepatnya kepada Al-Quran. Dialah penyayo, dialah mati, dia bangsa di Quran kuat. Jangan pikir-pikir panjang terhadap Al-Quran. Ada jemaah itu siku ini namanya kaisaratan wabuatan. Ya, itu pernah dulu tuh tahun 86 menderita penyakit kanker otak. Ya, yang panjang saja. Di dalam kaji yang kita sampaikan, kalau sombong kaji tadi, tunggal bilang berani mati dia, kalau mati lah. Akhirnya sampai kini sih ya, dari mati ini. Aku disinjin ibu Ros namanya, dia polisi roda dulu. Akhir-akhirnya, apalagi tambah aku mencecek-cecek pengajian itu. Akhirnya dapetnya kebenaran. Ininya yang paling di muka di dalam pengajian itu. Dengan Al-Quran. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, sekali lagi yang mau pesankan, jangan nanti-nanti waktunya untuk kembali kepada Al-Quran. Kok pegawai bapak ibu dia akan pensiun dulu motorin dengan Al-Quran, jangan. Kaji ko langkah bapak ibu, dapat sobat ini kaji ko pinilai. Ya, dia nanti itu kota doa kalau tak mau betul, menyosah kemudian nanti. Jadi sebaiknya selagi ada kesempatan bagi pulang kesehatan, laksanakan pengajiannya. Enggak harus jamu dengan lain. Nah, jadi bapak ibu yang berbahagia, majelis taklim Istiqlal Bina Mahkamah itu senantiasa selalu melakukan itu. Walaupun kini dalam keadaan tersendat-sendat, tetapi masih tetap dilaksanakan. Setiap sudah maghrib itu dipelajari ayat Al-Quran lafziahnya. Nah, dan kemudian dibubuhi dengan makna sarafnya, dan kemudian diperlihatkan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kata dari Al-Quran itu. Sampai ini alhamdulillah di surau Istiqlal Bukit Sitabuah pengajiannya sudah malam tadi surat Al-A'raf ayat yang ke-73 kalau tidak salah. Nah, tapi yang mengikuti tadi dak parado nah lain patah selero yang kena jauh lain dan doke itu enggak datang baru itu seleronya sedang patah tapi dia enggak tahu patah selero tadi ada sakit yang sakit bukan badannya sakit telepon dan tadi rohaninya itu tersumbat pikir-pikir panjangnya menjalankan pengajian tadi akhirnya dipeturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan termakan isu, jangankan diikutinya pengajian itu lain, malah benci. Pengajian ini, dan nampak utuangnya. Sampai kepada pengajian tadi itu katakan, kena kaji itu, kaji malam-malam, kaji itu sulit-sulit, mana benci buat kaji. Ada yang berprinsip seperti itu, yang mengucap bukan masyarakat tak laku tadi itu. Islam nyanyi saja, iman nyanyi saja. Ulama boleh sampai belasan bulannya itu dia memang. Ada yang sampai terseret kebenciannya itu kepada Allah. Kalau awal memokak-mokaknya di surau tadi dengan ini, dikirim SMS, dikirim ini, nanti ke mana itu ya suduna ansabilillah. Akibat syahadat tak laku. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, janganlah bapak ibu terpesona oleh indahnya kata ucapan asyhadu alla ilaha illallah yang kita ucapkan tadi. Bukan itu yang harus kita dapatkan, tetapi yang harus kita dapatkan adalah rasa di dalam diri yang sebenar dirinya kita tadi benar-benar mengerti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, lah banyak ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita yang telah terlanjur salah seperti itu. Nah, maka itu orang adalah ibu kita menderita jadi alam sana. Kini sudah banyak ilmu pengetahuan sudah canggih, maka terbuktilah di dalam kemajuan ilmu pengetahuan kini ke sebahagian dari apa yang terjadi di alam kubur di perut bumi itu sering kamu bukakan videonya, namanya itu adalah jeritan mayat di dalam bumi. Nah,
Barangkali bapak-bapak itu yang telah mati di situ kini, ibu-ibu kita berada di dalam itu kini, sedang menjerit minta tolong kepada siapa yang harus minta tolong. Aku katakan kepada bapak ibu yang berbahagia, jadi banyak sekali ini telah dibuktikan kebenaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Pada hari kiamat, kalau ada kubur, dia kita tentang. Itu gambaran dari azab kubur. Suara siksaan mana? Itu terekam oleh kemajuan teknologi masa kini, sehingga disimpulkan oleh para ahli itu adalah suara jeritan daripada orang yang telah menderita di alam barzakh. Bayangkan sekali lagi, nah tadi mungkin apa itu di situ pinaman suaranya dah jadi di awal, mungkin ibu itu telah meninggal, aduh di situ sedang berteriak ini. Pertanyaan mengapa mereka tadi berteriak? Jawabannya tak lain tak bukan adalah sedang minta bantu, sedang minta tolong kepada sesuatu yang bisa menolongnya. Nah, maka untuk itulah Nabi mengatakan bahwa senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah untuk ibu bapak kita yang jasanya tadi belum terbalik malah menderita seperti itu, kok seperti itu, kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Itu diminta untuk berdoa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka tadi tertolong, agar mereka tadi terbantu. Apalagi kita ucapkan kalimat-kalimat tertentu, membaca Al-Quran, Al-Fatihah misalnya, itu hadiahkan pahalanya kepada mereka, utamanya kepada ibu bapak itu kalau sedang ada di situ. Ini dituntut oleh Rasulullah SAW. Jadi bapak ibu yang berbahagia, ada pengajian. Kalau mati seorang putri amalannya, lalu artikan tak boleh baca-bacaan dan tak sampai lagi. Apa itu bacaan tak boleh lagi? Itu pengajian-pengajian yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Harus hati-hati. Banyak alasannya. Nabi menyuruh berdoa untuk orang yang telah mati, untuk orang yang telah yang tidak.
Kita baca Fatihah, kita baca Quran, kita hadiahkan pahalanya kayaknya. Betul atau betul atau tidak? Betul. Doa terus diminta agar disampaikan. Urusan sampai tidak sampainya tidak urusan Allah. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, sekali lagi tolong rasakan atau ketahui mungkin sedang berada di situ. Itu hadiahkan pahala Fatihah ke ibu bapak kita yang telah meninggal tadi. Seolah-olah kita melihatnya sedang tersiksa, sedang hanyut, sedang tenggelam di dalam siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang menaruh dari kecuali kita, karena Nabi mengatakan, "Inqata'a amalu putus amalannya illa min thalathan." Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Bisa kita menghadiahkan pahala Fatihah dari ibu bapak kita yang telah mati. Nah, jadi ya Allah, sampaikan pahala Fatihah yang akan kami baca untuk kepada ibu bapak kami. Jika bapak ibu kami menderita di alam sana, kami belum mampu ya Allah dan tidak akan mampu lagi untuk membalas jasanya. Kesulitan yang dihadapi melebihi dari segala kesulitan. Bukit tinggi sudah nyodaki, luar dalam sudah turuni demi anaknya tercinta kami ya Allah. Maka oleh sebab itu tak ada yang bisa kami berikan kecuali hanya pahala Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita baca sampai kepada apa yang kita tuju. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kulluhum ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ana wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana min an yahdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita akan dapat kita jadikan sebagai bahan renungan, bahan berpikir di dalam menjelajahi kehidupan kita agar kehidupan kita benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.